Kita tuh sebenarnya udah memprediksi bahwa Koeman itu akan out setelah kalah di El Clasico. Iya. Bener kan? Yo yo yo, kembali lagi bersama kami di podcast Omdo episode ke 19. Wow, episodenya udah banyak banget ya. Wah iya nih, Yo, bentar lagi 20 ya kan, 30. Gak sadar, kita udah panjang episodenya ya. Nah, subscriber tapi nggak nambah. mudah-mudahan nambah. Nah, kali ini jalannya pertandingan dipimpin oleh Cristoro 12. Dan gue juga Stanley Guyver. Ada juga di belakang VAR, ada Rian Alexander, Iya, Rian, Thibaut. dan juga Gabriel Feby sebagai admin medsos kami. Yes. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, Betul. yaitu kehadiran Antonio Conte Nah di ini Tottenham Hotspur ya. sesuai prediksi nggak sih? Sesuai banget nih. Makanya kalian kalau rajin-rajin nonton kita pasti udah tahu ya. Iya. Nggak kaget nih. Karena kemarin ternyata ada gelas pecah ya, itu ternyata pertanda buruk ya. Pertanda buruk kan kita akan bahas. Nah juga selain Antonio Conte ke Spurs dan juga ternyata Xavi akhirnya ke Barcelona nih. Xavi ini Tapi bukan sebagai pemain ya. betul. Ini sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih kepala menggantikan Ronald Koeman. Kita akan lihat performa kedua pelatih ini ya untuk betul. menangani tim barunya nih. Selain itu juga ada preview liga top Eropa. Salah satunya yaitu adalah derby Manchester. Derby Manchester dan IPL. juga derby Milan. Yang sangat seru Iya. untuk dibahas dan prediksi. Prediksinya gimana? Tapi sebelumnya kita turut berbelasungkawa ya. Iya. Karena ada berita duka kemarin Vanessa Angel dan suaminya mengalami kecelakaan. Seluruh Indonesia berduka sih. Betul. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan menjalaninya. Amin. Oke, next. Ini kita tadi bahas mengenai Antonio Conte ke Spurs. Apakah itu sebuah solusi menurut lo? Iya. Sebenarnya kalau dari komposisi pemain Spurs itu bisa banget bersaing di papan atas ya. Betul. Mungkin cuman kalau misalkan pelatih kayaknya ada pengaruhnya juga sih. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya kurang masuk gitu ya. Kalau dengan Conte diharapkan Spurs bisa mendapatkan mental juara. Ya, karena menurut gue juga Conte ini kan tipikal yang keras, tegas, gaya Itali banget ya. Makanya sangat disukai oleh beberapa tim Inggris, klub Iya. Inggris maksudnya. Dimana ya kemarin akhirnya dia juga memecah telur, debut pertamanya menang ya. Iya. Di UECL ya. Di Conference League ya. Betul, 3-2 sangat menarik sekali. Tapi kalau dilihat dari segi strategi dan strategi dia meracik formasi itu bagaimana? Kalau meracik formasi dia sebenarnya Gaya hampir khasnya? sama, ya hampir sama dengan Apa tuh? 3 back ya pasti. Betul. Dengan 3 back dan juga penyerang 3 dan tengah 4, biasanya 3-4-3. Oke. Tapi bisa dirubah jadi mungkin 3-5-2, pokoknya di belakang tuh 3 aja kan, 3. Nanti dengan wingbacknya maju mundur. Ya. Kayak gitu. Dan itu di setiap klub dia pasti pakai itu ya. Nah, makanya sebenarnya gini loh, Tottenham Hotspur ini kan kalau dari segi materi pemain ya memang kita tahu bahwa tidak terlalu mentereng. Tapi ya ada beberapa nama-nama inti seperti Harry Kane di depan, Hemingson, ya kan, terus ada juga Lucas Moura. Itu ya nama-nama yang beken juga. Tapi beberapa tahun terakhir selalu petinggi Spurs ini Levy, dia selalu merasa bahwa ya permasalahan Spurs itu di pelatih. Di Ya kan? pelatih. Padahal kalau kita flashback ke belakang, ya manajemennya pun salah dalam mengelola tim, dalam arti misalnya jual beli pemain dalam transfer window. Iya, Menurut lu gimana? itu bisa jadi. Karena memang kalau misalkan dari manajemennya kurang bagus, terus beli pemain yang salah, yang kurang cocok dengan tim, bisa jadi bumerang tersendiri bagi tim itu. Jadi timnya nggak berkembang. Iya. Dan kalau gua rasa dengan masuknya Conte ini, semoga bisa menyuntikkan semangat Betul. Dan semangat membawa angin juang segar dan juga mental juara yang pasti. Iya. Karena kalau di mana-mana Conte tuh ngelatih Chelsea, ngelatih Juve. Inter, Juve, pasti minimal bisa juara di liga domestik. Betul. Setidaknya gini loh, pasti pendukung Spurs itu ya pengen setidaknya walaupun dia susah bersaing di liga top yang lain, misalnya kayak UCL, UEL, ada UECL, setidaknya di domestik dulu ya dikuasai. Betul. Makanya dengan mendatangkan Conte ini ya pendukung Spurs ini sangat senang ya. Sangat senang sekali. Nanti setidaknya kedepannya nih di Windows Transfer ya Spurs bergerak gitu loh. Betul. Selain itu juga sebenarnya ada juga nih fun fact, kenapa katanya Spurs ini terlalu sedikit dalam membeli pemain? Karena dia dalam merenovasi Squadnya? bukan merenovasi Apa? stadiumnya itu Oh, terlalu stadiumnya. mahal. Tottenham Hotspur Stadium itu Berarti- jadi anggarannya iya. banyak di sana. Berarti mirip-mirip Gitu. kayak Arsenal ya? Iya, jadi untuk membeli pemain tuh kekurangan dana. Makanya akhirnya itu yang sangat disayangkan. Tottenham Hotspur Stadium tuh sangat megah.
sehingga anggaran untuk membeli pemain itu berkurang. Itu gimana kedepannya dengan Conte masuk, jadi pemain harus dirombak juga ya? Setuju. Bener, kalau misalkan Conte itu udah pasti dia pengen pemain yang kelas 1. Pokoknya yang kelas dunia yang paling bagus itu kan. Jadi ini mematahkan teori kita bahwa Conte itu maunya pemain-pemain bagus doang. Ternyata dia mau ya. Iya, maksud gue gini, dia tuh harus tahu proyek jangka panjangnya gitu. Kalau misalkan sekarang oke lah, ini pemainnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa, dia penting masuk dulu. Nanti kedepannya transfer window pasti belinya gila-gilaan gitu kan. Itu sesuai dengan visinya dia. Kalau misalkan di Inter kan ternyata pemain bagusnya dijual-jualin gitu kan. Dia nggak mau kan? Nggak mau, makanya dia pindah, nggak sesuai visi. Nah, kita sedikit membahas bahwa sebenarnya ini kan Conte ini digadang-gadang juga menggantikan Ole nih. Nah, tadinya kalau misalkan Ole out, ternyata belum out. Dan kemarin menang lawan Spurs 3-0. Akhirnya Nuno dipecat. Hanya 4 bulan charge dipecat. Kasian juga Nuno ya. Padahal Nuno juga bagus juga di Wolves ya. Di Wolves bagus. Ya memang mungkin lagi apes aja sih karena kemarin performanya lagi jelek aja. Karena memang ya tadi derby penting itu ya memang harus menang sih. Jadi gengsinya ada. Jadi itu membuat petinggi Spurs itu merasa ya udahlah, gua ganti aja Nuno ini, ya kan? Makanya ya memang kayak derby atau pertandingan klasik gitu ya, kayak rival ya kan, itu pasti menentukan lah. Betul. Ya kan, kayak misalkan di El Clasico atau di Liga Inggris gitu. Tapi ternyata pas Ole kemarin kalah 5-0 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuma agak ada magicnya. Ada magicnya ya, pasti rekam jejaknya tetap ada ya. Iya. Oh 5-0 itu. Nah, tapi dibalas lagi menang 3-0 lawan Spurs. Jadi setidaknya ya berkurang rasa bencinya. Nah, nanti kita akan bahas nih mengenai Ole nanti ya. Nah, betul. Jadi intinya gini loh, Conte ini ya setidaknya membuat persaingan semakin panas juga ya. Tottenham Hotspur di papan tengah. Jadinya apakah kiprahnya ini akan panjang? Kita lihat aja ya. Tekanan memang pasti ada. Karena Spurs itu kan pasti ingin meraih trofi dong. Dan bergengsi. Dan pastinya tekanan sekarang ada di Conte. Karena selain Spurs yang pengen juara, dan Conte pernah juara sama Chelsea kan. Iya betul. Jadi dia udah pengalaman di Liga Inggris, harusnya bisa lah. Ya minimal ya. Jadi Spurs ini yang tadi kita menjawab kesimpulannya ya, pelatih itu memang salah satu faktor, tapi ternyata bagaimana dalam window transfer itu yang penting ya. Dan juga mental Spurs ini. Jadi, dan yang penting klubnya harus punya duit. Betul. Jadi solusi Spurs itu ya bukan gonta-ganti pelatih sebenarnya, ya kan? Bagaimana bisa mendatangkan pelatih yang bagus, tapi tetap fokus untuk bisa meramu. Oh ini sebenarnya gue harus ada backup nih di striker, defense, midfielder ya kan? Gitu. Betul, jadi intinya seperti itu sih. Harus bisa squadnya harus seimbang antara inti sama cadangan, nggak boleh beda jauh lah. Langsung ke prediksi. Conte gimana nih menurut lo? Kalau Conte menurut gue harusnya dia bisa bisa mengatur tim lah dengan baik, karena dengan sikapnya dia yang keras dan pemain bintang tuh harusnya tunduk sama dia gitu loh. Nggak kayak Ole ya, beda ya. Jadi Spurs itu harusnya bisa diatur sama dia dengan bagus, kayak misalkan Inter tadinya tim belum juara-juara, akhirnya bisa juara juga. Semoga ya kan? Spurs tahun ini ya bisa merangsek ke papan atas ya. Minimal ya Liga Champions. Mendobrak dominasi Big Four ya. Oke. Nah tadi juga ada Xavi Hernandez nih. Dan iya ternyata Barcelona sekarang kedatangan pelatih baru. Betul. Ya kan, yaitu Xavi. Pelatih baru muka lama. Ya, walaupun dia nggak jadi pemain lagi, tapi dia udah cukup teruji di Liga Qatar ya. Dan dia juga sebagai legend dari Barcelona itu sendiri. Ya, kan? Itu salah satunya. Sebenarnya udah jauh-jauh hari ini kita bahas bahwa sebenarnya Xavi ini kandidat kuat, ya kan? Tapi karena Alsatnya sendiri nggak mau ya. Iya, Alsatnya tuh nggak mau karena memang di Alsat itu dia sukses besar ya kan. Udah nyumbangin piala Liga, terus piala luar juga kan. Dan juga Xavi ingin jam terbangnya lebih tinggi sebenarnya kan. Betul. Jadi dia sebenarnya masih pengen mengasah kemampuannya di situ, cuman karena memang di Barcelona ini kondisinya sedang tidak kondusif, ya kan? Dengan si Ronald Koeman-nya pergi dan pemainnya juga kayak gitu, ya kan? Sebenarnya gini, fun fact-nya, kita tuh sebenarnya udah memprediksi bahwa Koeman itu akan out setelah kalah di El Clasico, benar kan? Dan terbukti ya. Tapi kata si admin kita, tapi sebenarnya setelah lawan Rayo Vallecano. Iya memang benar, maksud gue gini. Setelah kan? Iya maksudnya setelah dari El Clasico dia lawan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, kalah karena mungkin abis dari El Clasico, El Clasico misalkan dia lawan Rayo Vallecano dia menang, mungkin masih aman juga, masih bisa dipertahankan. Nah tapi gini,
Coba lu bisa sebutin nggak ada syarat apa nih? Xavi kan udah resmi nih jadi pelatih Barcelona. Ada syarat-syaratnya kata syarat khusus nih. Nah iya tadi gue juga baru dapat info juga. Betul, ya dari Xavinya langsung ya. Gue dapat di WA tadi katanya dia butuh pemain pertama Pasti penting pemain sesuai yang keinginan dia ya, iya, dan kebutuhan. Dan pemainnya bukan sembarangan, pemainnya mahal-mahal ya. Mahal ya. Kayak Pogba, Erling Haaland gitu kan. Pogba. Intinya ya seperti itulah. Kurang lebih pemain salah satu mahal itu ya. Pemain. Terus apa lagi syaratnya? Terus ada syaratnya adalah dia ingin menentukan staf medisnya sendiri ya, ingin diperbarui. Selain itu dia juga membawa saudara kandungnya nih, KKN juga dikit ya. Ternyata dia memberikan lapangan kerja buat adiknya yang selama ini host jokes. Ya jadi intinya ya, memang ya Xavi selaku dia merasa bahwa ya gue udah ditunjuk, gue berhak untuk menentukan apapun. Betul. Harus diberi kebebasan. Betul. Dia diberi kebebasan, seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan tadi pemain tersendiri, kebutuhan dan staf medis, stafnya dia sendiri ataupun staf pelatihnya, ya kan? Ya intinya ya ini angin segar sih buat para fans Barcelona. Cules ini ketika datang Xavi, artinya kan Xavi ini udah tau lah luar dalamnya Barcelona kan? Iya, banget. Jadi dia bisa meracik bagaimana formasi yang memang sangat cocok untuk Barcelona, 4-3-3 atau bahkan apapun itu yang dia bisa terapkan. Selain itu juga menurut gua ya dia udah paham tiki-takanya lah, ya kan? Nah, itu gimana? Oke, kita patut menantikan nih apakah Xavi akan menghidupkan kembali tiki-taka yang sempat hilang ya. Betul. Di era Ronald Koeman. Jadi memang karena si Xavi ini kan mendarah daging lah udah tiki-taka karena dia passing mulu kan gitu kan. Mungkin apakah dia akan menerapkan hal yang sama di squadnya sekarang gitu kan, ke anak-anak didiknya sekarang. Walaupun sekarang memang semenjak ditinggal Messi ya memang pasti akan berkurang kan lini serang. Selain itu ya ini adalah transisi baru era Barcelona ya kan. Betul. Semenjak peninggalan Lionel Messi. Gitu loh. Jadi ya Xavi ini punya tantangan tersendiri dan berat menurut gua ya. Karena ya selain itu dari fans juga pasti ekspektasinya tinggi nih. Ya kan? Kan? Karena dia memang udah di Barcelona jadi legend. Pertama dan juga dia udah memenangi gelar tuh banyak di Barcelona. Jadi kalau misalkan sebagai pelatih dia gelar itu jadi tanda tanya kan. Selain Xavi mau ganti siapa lagi kan? Nah, itu dia. Apa mungkin oleh. Jadi intinya ya ini di dunia sepak bola ini ya kita menantikan kiprah mereka berdua ya. Betul. Conte dan juga Xavi. Karena sebenarnya kalau Xavi masih muda sih ya, masih pelatih baru di Eropa gitu kan. Sebenarnya kayak Frank Lampard juga ya dulu di Chelsea juga kan nggak bagus-bagus amat, artinya ya langsung out. Wajar sih menurut gue ya. Ketika pemain menjadi pelatih kan ya nggak tentu sukses selalu kan. Iya, karena memang itu kan di klub besar dan tantangannya juga gede dan apa ya pressure-nya juga. Iya. Ya kan? Kalau kita lihat bahwa sebenarnya gini loh, ya sedikit bahas mengenai ini sama sih relate bahwa sebenarnya kalau pemain-pemain yang udah pensiun ingin jadi pelatih ya lebih cocok melatih tim B dulu atau tim youth, tim mudanya dulu. Sering gitu ya. Dari akademi bawahnya dulu dilatih kan. Sparring-sparring di tifosi lah. Sebenarnya kayak Lampard ya, kayak Lampard juga sebenarnya sebelum di Chelsea dia di Derby County kan. Sebenarnya udah melatih, cuman setahun doang gitu kan. Ini beda sama Xavi. Kalau Xavi dia udah di Al Sadd di klub Qatar itu udah lama ya. Udah berapa tahun gitu, 3 tahun. Selain itu juga kalau tadi bahas Frank Lampard ada Steven Gerrard juga nih. Steven Gerrard juga di Glasgow di Rangers ya. Itu bagus juga ternyata performa mereka timnya. Bagus juga. Unbeaten juga katanya. Dan memang si Gerrard ini kan tadinya mau diambil ke Liverpool, cuman karena masih ada Jurgen Klopp jadi belum bisa ya. Dan mungkin nanti juga bagus. Ya, masih bagus. Jadi kalau misalkan nanti udah kontraknya kelar mungkin si Klopp bisa si Gerrard gitu kan. Oke. Jadi intinya ya Xavi ini kita patut nantikan kiprahnya sejauh mana ya? Iya, Xavi dan tentunya Conte ya. Betul. Xavi dan Conte mudah-mudahan ketemu. Ya, itu kayak jadi gitu. Kita pembahasan mengenai Xavi dan Conte cukup sekian. Yes. Nah, next nih tadi gue sempat bahas mengenai derby. Derby Manchester. Ada apa aja nih di derby di Manchester nih? Yang pasti ada Manchester United versus Manchester City. Kita tahu bahwa Manchester United performanya ya lagi naik turun. City juga ya. City naik turun. Ya, sempat kalah. Crystal Palace menang juga lawan klub Brugge. Ya, ini dia lagi naik turun. Jadi derby ini walaupun naik turun tetap magnetnya kuat ya. Pasti. Pokoknya setiap derby gengsinya itu gengsinya kuat ya kan. Derby Manchester,
ya kan, atau Derby Milan atau El Clasico. Pastinya MU masih trauma nih kalau kekalahan besar nih lawan Liverpool. Jadi mungkin nanti menurut gua ya sangat dihindari kalau kebobolan lebih dari 3 gol. Ya ini terutama ini mainnya di kandangnya MU ya. Kalau misalkan dia kalah lagi, ini gua posisi sih udah nggak tahu lagi deh. Ini relate ke Ole nih, gimana nih? Ya kalau misalkan dia kalah lagi, pasti kalau gua rasa ya prediksi gua nih, coba tolong direkam nih. Nah udah dong dari tadi. Prediksi gua kalau misalkan kalah lagi, kayaknya Ole harus pindah klub lah ya. Pindah klub. Harus ya harus jadi pengangguran sementara gitu maksud gua. Terus penggantinya siapa nih yang cocok? Apakah masih orang dalamnya dulu, interim dulu? Ya, pasti asistennya dulu. Iya, kayaknya biasanya seperti itu ya. Jadi dulu. untuk sementara. Jadi ya intinya apa yang lu bilang, Gap, ini adalah penentuan terakhir Ole ya. Ya. Kalau misalnya kalah besar lagi, ya sudah. Menurut gue ya. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Betul. Kalau menurut lo gimana tuh? Menurut gue sama. Tapi kalau misalkan ternyata dia udah kalah di kandang sendiri lawan City dan dia masih dipertahankan, itu berarti ada something. Ada something. Katanya sih isunya sih Fergie mendukung dia. Iya, dia pasti. Benar ya? Ferguson mendukung si Ole nih. Tapi ya sampai kapan gitu loh kan? Pasti pendukung MU juga gerah. Sama kayak kita. Gerah bahwa banjir. Iya. Keringetan. Ini Ole nih ya mau menang mau kalah tetap aja out gitu. Karena ya memang udah nggak cocok lagi sebenarnya gitu. Karena memang kalau gua sedikit wawancara fans MU yang nggak gua hadirkan di sini. Ya mereka tuh tetap gerah bahwa ya Ole tuh emang harus out, mau menang mau kalah gitu loh. Ya, tapi nggak tahu, mereka tuh maunya Nagelsmann kan di Munchen. Dulu maunya itu dia, iya. gitu ya. Tapi ternyata masih di Munchen ya. Jadi intinya ya derby ini sangat patut ditonton. Kapan nih derbynya? Malam ini nih. Kurang lebih malam hari ini. Sabtu ya? Hari Sabtu tonton aja di Mola ya. Jadi kalian bisa tonton dari Manchester, yaitu pukul 19.30 today. Ya, malam ya? Malam. Walaupun nih editnya masih sehari kemudian. Jadi ya langsung ke prediksi nih. Prediksi. Kalau gua dulu ya. Kalau gua dari Old Trafford, harusnya MU bisa menahan City lah dengan komposisi yang pemain yang udah bagus ya MU sebenarnya. Harusnya bisa menang sih, kalau gua rasa harusnya bisa menang 2-1 lah kalau menurut gua. Iya, MU 2-1. Kalau lu gimana tuh? Kalau gua City menang 2-0. Terus habis itu Ole out ya? Rian apa nih? 3-1 City. Oh, 3-1 City. Jadi Ole in. Oke. Next tanpa buang waktu ada Derby Milan juga nih. Derby Milan sangat bergengsi juga nih. Kita tahu bahwa sebenarnya Inter ini emang lagi naik nih. Di UCL walaupun di Serie A sendiri lagi naik. Tapi Milan sayangnya kemarin di UCL performanya jelek. Lagi jelek. Hanya bisa mengemas 1 poin dari 4 laga di UCL. Hampir pasti tereliminasi. Wah, tidak bisa lolos ke zona babak selanjutnya. Iya. Knockout stage round. Nah, jadi walaupun begitu performa Milan sedang jelek, tapi di Serie A masih anjutan. Masih bagus ya. Iya, setidaknya dia di liga sendiri masih oke lah. Nah, jadi menurut lu gimana nih? Milan Inter menurut gua yang pasti Inter sih. Kalau gua Inter masih mendominasi sepertinya. Jadi langsung prediksi itu dong. Ya pasti ini di kandangnya Inter ya. Oh iya betul. Ya sama aja sih tetanggaan. Elah. Ya kalau menurut gua dari Inter sih lebih mendominasi ya kan. San Siro. Dan walaupun Milan sedang unbeaten gitu ya. Cuman memang kayaknya mereka saling jual beli serangan sih. Kalau Inter. Oh di Milan berarti home ya. Milan home. Kalau menurut gua Inter juga tetap pasti bakal mengancam gawang Milan, dan kalau menurut gua Inter lebih unggul. Oke. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua sama, Inter lebih dewasa mainnya, lebih matang dari sisi squad, dari depan ke belakang. Ada ini derby pertandingan antara perlawanan Giroud dengan Zeko nih di lini depan. Jadi ya intinya langsung ke prediksi. Gua mendukung Inter menang 2-1. Inter. Kalau karena gua tadi Inter gua bilang lebih menguasai pertandingan, prediksi gua AC Milan menang 1-0. Lu apa, Rian? Milan 2-1. Oke. Nah,
kali ini episode Cukup ini aja ya, kali cukup ini ini ya. aja. Nanti kita akan bahas yang lebih lain lagi, lebih mendalam lagi tentang sepak bola juga tentunya. Oke, jangan lupa Di like, komen, share, dan subscribe supaya kita makin semangat lagi, dan tentu saja dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalkan ada yang mau kita promosiin apanya gitu, makanannya, komen, boleh banget di Instagram kita di @podcast_omdo. Oke, bye. Dadah, thank you, tetap pakai masker.